gini aja lah, sederhana lah. Kalau Bang Giring sama Bang Fadlizon ya ngomongin grand design di belakang layar yang sifatnya tuh nge-build up ekosistem. Ini Pak, kalau jadi ya, lu tuh juga dapat untung nama baik sepanjang itu masih hadir gitu. Kalau ekosistem itu hidup itu kan bisa nyampe dekade-dekade tuh. Iya. Itu nama lu bakal dibilangin terus. Kembali lagi di Perbincangan kotor sih alias cara kotor. dirty talk. Ya jadi gue tuh kepikiran topik buat dibahas di TikTok. Walaupun awalnya agak ragu sih, kayak ketika gue mengangkat ini antara ini cukup dirty apa ini cukup talk. Wah. Maksudnya ini topik yang dirty talk banget apa enggak? Tapi ternyata kayaknya bisa. Soalnya bisa dikait-kaitin sama sesuatu yang ya sifatnya ke apa ya? Keibuan. Nah, Oh bukan. Oh. ke apa ya? Ya kayak itulah, ke dirty talkan lah. Emang apa sih topiknya? Kepikiran apa, Bro? Topiknya sama Mas. Waduh, Asli atau palsu? udah mangkat itu, Pak. Iya udah. Iya. Hidayat belum hidayat. Belum. Wamen saya. Iya. Wamen Pak, gitu-gitu Pak. Gile, Bro. Ya, gini sih. Jadi gue tuh kan sekarang sinias nih, anjay enggak deh. bukan deh bercanda. Oke. Intinya gue lagi ada kerjaan yang terkait Menyangkut film. Terus Ya, dari gua situ tahu. gue semakin menyadari realita di industri film. Oke. Yang kalau teman-teman tahu ya, ini lagi sedikit aja. Jadi film Indonesia itu tayang setiap hari Kamis. Jadi semua film Oh, setiap ada film baru tuh rilisnya Kamis. Rilisnya Kamis bareng tiap minggu. Jadi mungkin sekitar 4-5 film baru tayang di bioskop. Semuanya masuknya di hari Kamis. Ntar kalau nggak salah film luar itu Rabu apa ya? Jadi beda hari lah. Kalau Kamis. Iya, tapi gue yang luar lupa hari apa. Tapi film lokal tuh Kamis. Jadi kalau lihat film itu pasti hari Kamis ada film baru. Judul baru lah gitu. Nah, ya. Selama dia tayang Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, itu tuh bakal dilihat performanya. Performa ini maksudnya Performa jumlah penonton. Jadi ketika dia mencapai jumlah penonton yang cukup oke bagi bioskop, hitungan bioskop, dia akan dipertahankan di minggu selanjutnya, di Senin sampai Kamisnya lagi gitu. Nanti misalnya Senin sampai Kamisnya masih aman, lanjut lagi kayak gitu terus. Evaluasinya tuh kayak gitu. Checkpointnya di Senin dan Kamis. Betul. Oke. Jadi Kamis sampai Minggu, terus Senin sampai Kamis, Senin sampai Rabu, sorry. Senin sampai Rabu bagus, di Kamis bakal ada lagi. Oke. Karena dia kan berbuatan layar, jadi kalau nggak salah layar kita itu berapa ya? Banyak. Ya intinya layar kita yang seberapa ribu itu seluruh Indonesia misalnya semua bioskop dihitung, terus dibagi ke semua film lokal, film luar. Dan itu berdasarkan performa mereka, atau mungkin misalnya film, jadi tuh biasa udah punya lah hitung-hitungan estimasi, misalnya ini film ini nih franchise gede nih, misalnya Marvel gitu, gue kasih segini awalnya, ternyata bagus, gue kasih lagi tambahin besok layarnya, ternyata mulai turun, gue kurang dikit gitu, ada film baru, gue kasih yang film baru dikit deh. Layar ini definisinya kayak ini ya, kayak misalnya ada teater 1, 2, 3. Iya. Dia dapat teater 1 dan 2 misalnya gitu. Apa bukan? Lebih ke jam tayang sebenarnya. Jam tayang itu maksudnya dalam sehari ada jam 1, jam 4 ya. Apa? Jadi satu bioskop, satu studio nih, dia misalkan sehari itu ada mungkin 5 lah, gue nggak tahu sih lupa, misalnya 5 jam tayang. Nah 1 jam itu 1 layar hitungannya. Karena bisa jadi dalam satu studio jam pertama sampai jam kedua itu film apa, jam ketiga film apa. Betul. Jadi 1 layar tuh kalau nggak salah. Nah, itu yang dimaksud dengan layar tuh. Nah gini, realitanya yang cukup kejam adalah ketika film baru itu masuk, terus ternyata di opening days-nya di Kamis Jumat Sabtunya itu jelek, dia akan cut di minggu depannya gitu. Jadi hari Seninnya itu udah bisa turun aja tiba-tiba. Mungkin masih ada tapi kayak di sedikit bang gitu jatahnya, karena dilihat dari weekendnya dia kurang nih, gue kurangin. Jadi mungkin selama belum ada film baru mungkin masih ada, tapi ketika udah Kamis lagi ada film baru, ya mungkin dia akan yang dibuang gitu. Itu sih. Nah itu tuh menurut gue sayang banget buat film-film yang mungkin niche, mungkin bukan film yang
dari PH besar atau sutradara terkenal atau aktor yang punya nama, tapi kayak terlalu sedikit jatahnya, terus belum sempat ketemu sama penontonnya yang potensial gitu. Oh, padahal sebenarnya secara karya ini bagus nih. Mungkin bisa jadi kita subjektif ya, bagus enggak ya. Iya, oke. Tapi kan dia udah lulus sensor nih. Mm-hmm. Artinya udah layak tayang bioskop gitu. Sebenarnya. Termasuk sebenarnya One for All tuh kan udah lulus sensor ya. Ya kita nggak bisa memaksa dia tidak tayang sih sebenarnya, karena itu tuh udah lewat lembaga sensor film, LSF. Artinya bagi standar pemerintah Indonesia itu tuh layak tayang. Ya udah boleh tayang di bioskop. Iya. Walaupun layarnya mungkin cuma berapa, penontonnya berapa. Gitu. Ada nggak korbannya yang baru-baru ini lo bisa? Ada banget. Apa tuh? Jadi kemarin itu bulan akhir November itu agak lain tayang bareng sama film yang diproduserin sama Joko Anwar. Oh, Joko Anwar? Iya, yang Malin Kundang. Oh, loh, Malin Kundang itu udah turun itu? Udah, Pak. Udah ya ada, ampun, gue pengen nonton padahal. Nah, gue kebetulan sempet nonton. Oh, lu udah nonton? Udah, gue nonton pas screening sebenarnya. Oke, ya karena media. Iya, jadi gue kerja di media, jadi gue dapat undangan lah buat nonton duluan gitu, terus review segala macam. Nah, itu tuh tayangnya bersama Pak, sama-sama 27 November. Sama agak lain. Sama agak lain. Cuma agak lain. Terkenal dong. Betul, tapi kan sebenarnya ini tuh dua genre yang beda, dua kreator yang beda, jadi sebenarnya punya market yang beda juga sebenarnya. Iya, sebenarnya. Nah, oke lah, opening days agak lain dikasih agak banyak dibanding yang lain karena memang udah punya nama besar. Gitu. 9 juta penonton, bioskop hitung-hitung pasti untung dong. Kalau kasih banyak gitu. Tiba-tiba hari kesekian Malin Kundang udah nggak ada, Pak. Dengan jumlah penonton terakhir kalau nggak salah 50-an ribu. Di 50 ribu? Iya, 50 ribu. Push. Itu mengejutkan sih sebenarnya. Mengejutkan sih itu. Di bawah 100 ribu tuh agak kecil sih sebenarnya buat sebuah film. Apalagi buat sekalibernya Joko Anwar ya. Iya. Gitu ini. Yang dia bahkan dulu Pengabdi Setan 2 itu sampai berapa juta gitu. Iya. Nah, itu tuh salah satu korban. Itu yang cukup terkenal nama kreatornya. Oke. Banyak lagi film yang kita mungkin nggak tahu nama kreatornya. Kita mungkin nggak kenal pemain-pemainnya, tapi itu sebenarnya bisa jadi dia punya potensi. Oke. Nah, ini itu keresahan yang lagi lo rasakan nih sekarang ya. Iya. Ya gue nggak punya nggak punya peran ya di dunia filmnya sebagai yang mengerjakan atau yang punya rights segala macam. Tapi gue cukup menyayangkan sih kayak dengan realitas seperti ini banyak karya-karya yang mungkin memang bukan buat semua orang, tapi ketika dia udah mau tayang di bioskop, artinya kan dia pengen ketemu sama penontonnya dia gitu. Minimal penontonnya dia yang memang pengen nonton dia gitu. Gue tuh gue lupa tahun lalu apa tahun ini ya, ada film Makassar yang sebenarnya dibuat lumayan proper, Pak. Penulisnya ini, penulisnya tuh siapa ya? Komika lumayan terkenal. Terus pemainnya Aris Brata. Ini semua semua tim yang melawan produksinya itu orang dari Makassar. Iya, karena memang setting lokasinya di sana. Aris Brata terlibat. Dia jadi karakter utama, terus ceritanya lumayan bagus dari review yang gua dengerin macam. Tayang di sini cuma berapa hari, Pak. Kegerus karena memang tapi untungnya ya karena dia film lokal ya, misalnya film dari daerah, dia tuh di daerahnya sendiri di Makassar tuh lumayan lama, sebulan lah dapat gitu. Oke. Jadi bisa gitu ya, bisa. Di daerah tertentu terkenal. Nah, kebijakan buat ngasih layar berapa ke sebuah film itu masing-masing bioskop bahkan bukan arahan dari pusat, misalnya XX1 nih. Pokoknya kita punya sekian ribu segini bisa karena itu franchise. Jadi masing-masing cabang itu ya punya kebijakannya masing-masing. Bisa jadi nih misalnya dan punya performa masing-masing juga. Bisa jadi misalnya dia subjektif. Jadi mungkin performa film ini kurang oke, tapi dia senang sama filmnya jadi dikasih banyak itu. Ada aja mungkin ya. Gue nggak tahu gitu. Nah yang menarik sebenarnya ini tuh pernah dibahas sama Panji soal kebijakan ngelindungin film lokal buat ada di bioskop
minimal 2 minggu. Ini waktu Oh, ditanya. oke. Ini idenya Panji untuk merespon adanya keresahan ini gitu ya? Iya, dan waktu itu sebenarnya konteksnya dia lebih resah dengan banyaknya film asing yang lebih banyak ditonton. Kalau sekarang tuh sebenarnya realitanya lumayan banyak film Udah Indonesia banyak yang udah banyak film peminat Indonesia gitu yang sebenarnya. Jadi ini pertarungannya film lokal lawan film lokal sih sebenarnya. Iya. Secara konteks sebenarnya udah nggak kayak pas waktu Panji Iya. resah. Jadi itu dulu kalau nggak Oke. salah kayak what if gitu loh, kayak kalau lu jadi DPR, kebijakan apa yang pengen lu perjuangkan? Heeh. Salah satunya ini melindungi film lokal biar ada di bioskop selama 2 minggu minimal gitu. Karena 2 minggu itu asumsinya itu tuh udah ngelewatin 2 weekend yang orang tuh lowong buat nonton loh. Jadi kayak penikmatnya tuh harusnya punya waktu buat nyempetin gitu. Oke. Bioskop buat nonton gitu kan. Kan kadang yang gini nih, yang kasihan adalah dia tayang Kamis. Film apapun nih, tayang Kamis. Ketemu Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, penontonnya bisa jadi kayak Jumat Sabtu Minggu udah ada agenda gitu, atau Ya sama apalah ya kejadian apa. jadi mungkin dia aku baru bisa minggu depan gitu. Ternyata minggu depan udah gak ada. Ya, termasuk gue ke Malingkundang. Iya. Gue sebenarnya pengen nonton. Iya. Gitu. Nah, itu tuh sebenarnya menarik tuh ide Panji itu. Walaupun mungkin bisa dicari ide lain ya. Bagaimana negara bisa hadir untuk kemudian menjaga supaya film itu setidaknya 2 pekan harus ada di bioskop dulu gitu ya. Jangan performance based, tapi khusus film lokal kalau dia kan gitu ya. Iya. Kalau film luar mah terserah aja gitu ya. Iya. Jadi apa namanya? Mungkin layarnya nggak seharian penuh ya, kayak misalnya sehari 2 jam tayang deh gitu. Di masing-masing bioskop. Jadi kayak orang tuh punya pilihan gitu. Atau setidaknya ini minimal banget. Di satu kota tuh ada 1 atau 2 layar gitu. Jangan gak usah satu bioskop satu. Misalnya di Bandung kan misalnya ada berapa belas gitu. Nah, itu tuh ada deh 2 gitu. Karena kayak aduh, gua waktu itu terakhir yang film yang Arif Brata itu. Judulnya apa ya? Aku lupa. Bukan aku lupa judulnya. Itu tuh hari terakhir tayang ada tapi jauh banget. Di daerah gua. Kayak aduh, gua mau ngejar tapi susah ngejarnya gitu kan. Akhirnya besoknya udah nggak ada sama sekali ternyata. Oke. Jadi gitu sih. Gue punya pendapat nih terkait ini. Karena gue mungkin bedanya gini ya. Gue sebagai praktisi dan orang yang memang sudah mengamati gitu ya jalannya. Bahkan gue pernah bikin startup tentang industri musik, Pak. Gitu ya. Itu gue punya sudut pandang yang mungkin sedikit berbeda dari Panji. Tapi gue bisa mungkin sedikit banyak bisa jelaskan kenapa hal itu tuh nggak akan bagus untuk secara jangka panjang. Tapi sebenarnya pemerintah mengambil peran itu penting, dan gue bisa jelasin tuh pemerintah itu ngambil perannya itu sebaiknya di mana. Oke. Gimana? Jadi yang pertama ya, gue nggak sepakat kalau memang tiap-tiap bioskop itu dikasih regulasi untuk menayangkan film lokal yang 2 minggu dulu gitu ya. Nah, gue nggak sepakat di situ. Kenapa? Karena kalau pemerintah mau hadir, dia nggak boleh hadir di skema pasar. Kalau menurut gue ya, gitu. Kalau dia hadir di skema pasar, ini nanti akan ada, kasarnya ngomong, ada bug lah. Yang akan lebih rumit lagi nanti, gitu ya. Untuk apa ya? Untuk begitu regulasi itu muncul, nanti akan ada bug yang akhirnya membutuhkan regulasi tambahan. Jadi makin kompleks permasalahannya. Harus sederhana. Contoh aja nih. Kayak Pertamina. Pertamina itu kan di backup sama pemerintah tuh. Nah, jadi yang lainnya kan nggak di backup sama pemerintah nih, yang asing-asing. Jadi problem gitu. Walaupun ini konteksnya mungkin nggak apple to apple karena Pertamina itu ngejual public goods. Sedangkan ini ngejual sebuah karya, ya gitu kan, sebuah karya seni yang mungkin bagi sebagian orang ada yang tersier. Nah, tapi gue nggak sepenuhnya sepakat juga kalau dibilang film itu tersier, karena kemarin tuh gue ngeliat ya di postingan Swaka. Jadi ada media namanya Swaka Move, bro. Nah, mereka itu mengkritisi bahwa pemerintah kota itu nggak lagi memberikan ruang perkembangan terhadap perkembangan kebudayaan di sebuah kota. Jadi yang dikasih itu adalah layanan-layanan kebijakan publik yang misalnya kesehatan ada, taman ada,
Tapi untuk adanya ruang untuk budaya itu tumbuh dan berkembang, itu nggak dibangun sama dia. Iya. Nah ini kan kalau udah kajiannya ke sana, perkembangan budaya dan kultur itu jadi sebuah public goods gitu. Jadi kebutuhan juga. Jadi kebutuhan, bahkan itu jadi kebutuhan pelayanan publik yang juga penting. Karena manusia itu ya makhluk sosial kan yang harus terus bertumbuh secara kultural gitu. Contohnya ya ada anekdot gitu. Kalau ada orang tahun 90-an gitu, nanya ke temannya, menurut lo di masa yang akan datang itu akan lahir mobil terbang duluan apa pernikahan gay duluan? Pasti orang akan mikir nggak mungkin pernikahan gay. Iya. Pasti mobil terbang duluan. Nah ternyata kenyataannya perkembangan teknologi itu kalah sama perkembangan budaya. Oke. Di dalam hal itu ya. Iya gitu, dalam konteks itu. Nah artinya perkembangan budaya ini memang cocok sebenarnya jadi public goods, dan gue sepakat pemerintah itu hadir untuk adanya perkembangan budaya, karena pada kenyataannya budaya itu yang akhirnya memberikan kontrol sosial juga loh. Gitu sama kita lo lihat aja karya-karya yang lahir di era Orde Baru, bagaimana karya-karya itu tuh bisa mengontrol narasi persepsi orang gitu ya, ada kritik pemerintah secara supple gitu kan, itu kan oke banget, yang mana itu juga sebenarnya lagi terjadi hari ini gitu ya. Banyak gitu para seniman-seniman kita, film-film kita itu yang memberikan kritik-kritik yang soft gitu, dan itu nggak apa-apa, sehat gitu kan. Secara perkembangan peradaban, iya makanya ruang berkembangnya sebuah budaya itu menjadi, menurut gue menjadi sebuah public goods juga yang penting. Nah makanya memang gue sepakat pemerintahnya hadir, tapi hadirnya jangan di magnet pasar. Karena nanti jadi problematis. Nah hadirnya di mana? Nah kita bisa contoh India itu tuh lahirnya film itu udah banjir banget gitu loh Pak. Jadi iya kan, mungkin masif. Iya, produksinya masif banget. Didukung pemerintah, dikasih ruang. Nah, jadi dukungan pemerintah itu hadirnya jangan di mekanisme pasarnya, tapi bagaimana bisa menciptakan sebuah ruang untuk lahirnya sineas-sineas, lahirnya orang-orang talent gitu, talent-talentnya, dan berbagai layer yang nggak cuma aktor aktris dan nggak cuma produser atau director, filmmakernya di belakang. Iya, filmmakernya, editornya, ya fotografernya, tata apanya gitu kan, itu kan semuanya kan ilmu gitu. Nah kalau misalnya itu semua itu bisa diperhatikan sama pemerintah, kita tuh yakinlah nggak akan khawatir ada film yang bagus tapi nggak ada penontonnya. Karena pasti bagus ya produksinya, dan pasti marketingnya juga bagus akhirnya. Gitu, dan dia pasti bisa ngelihat timing. Contoh misalnya industri game ya, gara-gara nih ada game namanya Hollow Knight Pak, kalau lo tahu kan. Nah Hollow Knight itu mau rilis, banyak banget developer game lain itu yang menunda perilisannya, takut sama Hollow Knight. Padahal Hollow Knight itu ya itu secara grafik ya, iya simple banget. Itu sama kayak dalam tanda benar, itu kayak GTA-nya game indie gitu. Jadi kalau GTA mau rilis semua langsung narik diri. Nah itu kan juga sama. Masalahnya di film nggak bisa Pak. Nah itu kenapa? Karena nentuin jadwal itu bioskop. Jadi kita coba submit, yang kasih jadwal itu bioskop. Nah, iya. Sedihnya gitu, nggak bisa nentuin kayak gue request gue pengen tayang Lebaran, nggak bisa. Nah, kalau ini bisa nggak? Kalau dia kurasinya di bioskop. Iya, maksudnya gini, secara kurasi oke, bioskop. Tapi kalau misalnya dia tuh udah tahu nih, agak lain lagi proses kurasi, gue jangan maju kurasi dulu, bisa nggak? Masalahnya kadang kayak gitu itu lagi-lagi ya slot dan segala macam sih. Lu bisa bilang gue nggak mau tanggal segini, tapi lu bisa jadi dikasih tahun depan lagi gitu. Sementara lu udah mau produksi yang baru, lu butuh modal balik dari film yang udah produksi. Oke, nah itu ini ya. Kalau itu gue nggak bisa komen banyak karena memang sudah menjadi bagian dari alur utama dari ininya ya. Mungkin itu bisa lah dikoreksi. Proses administrasi itu kan bisa lah kalau misalnya dia nggak mau mengubah itu, nggak ada hubungannya juga sama keuntungan bioskop. Ya kan itu kan bukan mekanisme penjualan gitu, tapi itu mekanisme administrasi kurasi. Itu mungkin bisa lah dibantu mediasi gitu ya sama pemerintah. Tapi poinnya adalah ketika bahkan sampai ke marketingnya, ya lo lihat aja deh marketingnya agak lain. Oke lah dia udah nama besar, tapi marketingnya agak lain dua ya.
untuk bisa mendapatkan penonton-penontonnya itu kembali, kan bagus, Pak. Gue ngeliat si marketingnya bagus ya. Nah, iya. Ini sekalian pengakuan nih. Saya kan ngaku kan berarti kan. Bagus lah kalau dia ngaku. Itu banyak kan nanti. Oh, banyak yang kerjain, bisa banget. Nah, maksud gua poin-poin konten-konten campaign itu bagus. Dan kita nggak bisa nggak bisa kita membohongi diri sendiri bahwa film-film yang nggak rame itu pada akhirnya itu kebanyakan ya konten campaign-nya kurang menarik ya. Karena gitu. Memang itu tuh film sama marketing film itu dua dunia yang beda. Benar. Tapi tadi kalau misalnya pemerintah mau mendukung, nah jadi marketing yang berkualitas itu juga nggak akan cuman stay di agensi-agensi untuk private sector, tapi dia juga bisa untuk agensi para film ini. Contohnya di e-sports aja lah. Di e-sports kan kalau kita lihat ya, misalnya kita bicara manajer tim. Ya kalau manajer tim di tempat lain mungkin yang industrinya memang didukung ya. Itu mungkin banyak lah yang bagus. Tapi kalau kita bicara manajer e-sports, waduh Pak, susah gitu nyari yang bagus gitu. Nah ya itu yang gue bilang tadi gitu. Ketika dukungan pemerintah itu lahir dengan dia membangun ekosistemnya, nah itu gue sepakat. Tapi kalau langsung spesifik, langsung ke intervensi pasar sih kayaknya. Contoh yang paling real ya, yang intervensi pasar itu adalah royalti musik. Berantem kan? Berantem jadinya. Berantem karena spesifik gitu. Di ujung itu udah langsung keuntungan. Udah langsung keuntungan. Uang angka. Makanya gue mikir ya, kalau memang mau dukung ekosistem, nah sanggup nggak pertanyaan gue pemerintah mikirin ekosistem yang ekosistemnya itu non formal, ini nih kreatif. Kerjaan Giring sama Fadlizon nih tolong ya. Wah. Itu Giring sama Fadlizon ya? Fadlizon Menteri Kebudayaan benar. Iya. Giring apa? Wamen ya? Wamen kebudayaan ya. Nah, tuh Bang Giring. Ya, suara lo sih bagus ya, gua akuin tuh. Lo idola gua juga dari kecil. Apa ya? Akhirnya jadi kalau mau ngelihat negara yang industri hiburannya maju, pemerintah itu ada di belakang sih memang. Iya. Di Korea, di India. Iya tuh, cek Korea, India, Amerika, Hollywood. Jadi ngasih supportnya itu ya ngasih ruang, ngasih regulasi yang tidak mau menyulitkan tapi melindungi sesama pelaku industrinya. Nih ya. Ngasih apa ya? Mungkin kayak semacam ekosistem atau environment yang ramah gitu buat penikmat, buat kreator gitu kan. Iya. Kalau gue gini aja lah, sederhana lah. Kalau Bang Giring sama Bang Fadlizon ya ngomongin grand design di belakang layar yang sifatnya tuh nge-build up ekosistem. Ini Pak, kalau jadi ya, lu tuh juga dapat untung nama baik sepanjang itu masih hadir gitu. Kalau ekosistem itu hidup itu kan bisa nyampe dekade-dekade tuh. Iya. Itu nama lo bakal dibilangin terus. Kalau di kita ada nggak kesenian yang atau industri yang udah jadi. Gue kasih contoh nih, yang bikinnya ekosistem bulu tangkis. Kenapa bulu tangkis kita ini kan? Ini gampang aja. Itu kan yang ngebangun kan kebanyakan itu kan PB Jarum. Iya, perusahaan. Lo kebayang nggak itu perusahaan rokok, tapi pas PB Jarumnya itu dikritik untuk ini kok rokok malah ngomongin olahraga nggak sesuai nih. Itu banyak banget pemain bulu tangkis yang ngebelain gitu. Karena memang ketika nggak ada siapa-siapa, PB Jarum lah yang membackup. Iya, gitu, yang nge-backup, main sama warga gitu ya, lama-lama jadi sebuah klub bulu tangkis gitu. Bahkan sampai melahirkan banyak atlet-atlet. Iya, nah di situ sih menurut gua kayak lo kalau berani invest di ekosistem, nama lo harum. Iya, karena ketika lo invest di ekosistem, lo ngelahirin talent-talent dan karya yang bagus juga sih. Iya, gitu. Jangan berani jarak pendek doang lah. Yoi bro. Lo tuh harus belajar dari angkot. Jauh dekat 500. 500 dan kamu dilempar lo ngasih 500. Ngasih itu 19 juta. Lapangan kerja.